eGuru ID, platform peningkatan kompetensi guru terlengkap dan terkini di Indonesia. Di eGuru ID ada banyak sekali program peningkatan kompetensi yang dapat diikuti. Di antaranya, pelatihan 32 JP, webinar 4 JP, diklat 40 JP, lokakarya 4 JP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentunya, semua bersertifikat. Daftar sebagai member sekarang juga dan dapatkan diskon 50%. Ada 3 pilihan jenis member di eGuru ID, yaitu member semesteran, member tahunan, dan yang terakhir, member lifetime. Jadi, tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga dan rasakan sendiri manfaatnya. Info lebih lanjut kunjungi www.e-guru.id atau sosial media kami yang lainnya. eGuru ID, guru tetap belajar walau sudah eGuru ID, platform peningkatan kompetensi guru terlengkap dan terkini di Indonesia. Di eGuru ID ada banyak sekali program peningkatan kompetensi yang dapat diikuti. Di antaranya, pelatihan 32 JP, webinar 4 JP, diklat 40 JP, lokakarya 4 JP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentunya, semua bersertifikat. Daftar sebagai member sekarang juga dan dapatkan diskon 50%. Ada 3 pilihan jenis member di eGuru ID, yaitu member semesteran, member tahunan, dan yang terakhir, member lifetime. Jadi, tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga dan rasakan sendiri manfaatnya. Info lebih lanjut kunjungi www.e-guru.id atau sosial media kami yang lainnya. eGuru ID, guru tetap belajar walau Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, manapun kita berada. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dan mengikuti kegiatan seminar nasional pemanfaatan website pada proses pembelajaran era digital. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu peserta VIP yang bergabung di Zoom dan juga Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan seminar nasional sore hari ini melalui live streaming di channel YouTube eGuru TV.
Semoga Bapak Ibu selalu semangat dan antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh e-Guru ID. Ya, oke Bapak Ibu, baik. Sebentar lagi acara akan kita mulai. Selanjutnya kegiatan seminar nasional ini akan dipandu oleh MC, yaitu Kak Rasmauli Nainggolan. Sudah bisa mendengar suara saya, Kak? Ya, iya Kak, sudah bisa. Oke, sudah siap ya? Siap. Nah, baik. Baik Bapak Ibu, karena MC juga sudah siap, maka acara akan kita mulai. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dan semoga kegiatan sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Selanjutnya, kegiatan akan dipandu oleh MC yaitu Kak Rasmauli Nainggolan. Kepada Kak Rasmauli Baik, terima kasih Kak. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta. Selamat bergabung dalam Seminar Nasional Pemanfaatan Website pada Proses Pembelajaran Era Digital. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga sehat-sehat ya dimanapun berada. Dan juga mungkin sambil menunggu peserta lainnya, boleh diajak teman-temannya satu sama lain nih untuk kita bergabung di sini bersama-sama. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya. Kepada yang terhormat, CEO e-Guru ID, Bapak Heri Trilukman Budi Santoso, MKom MPD, kepada yang terhormat segenap panitia dari e-Guru ID dan ViewSonic, dan kepada yang terhormat seluruh peserta seminar nasional hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rasmauli Aprianita Nainggolan yang merupakan MC acara kita pada sore hari ini dan merupakan internship dari e-Guru ID. Sebelum melanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Semoga kegiatan kita hari ini dilancarkan. Dengan perkembangan teknologi dan dunia internet, sangat memudahkan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan. Salah satunya dalam inovasi pembelajaran berbasis web, di mana dapat membantu pembelajaran agar terkemas efektif dan fleksibel, yang tentunya sesuai dengan kondisi yang ada. Pemanfaatan website pada proses pembelajaran era digital yang akan kita bahas hari ini akan dipaparkan oleh narasumber kita yang keren dan berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Abdul Rahman SPD MKom dan Ibu Noviani Amelia BSc SPD. Dan juga acara kita kali ini akan dipimpin oleh moderator yang tak kalah keren nih, yaitu Saudari Ananda Nisrina Mardiah. Kepada Saudari Ananda Nisrina dipersilahkan. Halo Mbak Ananda, apakah sudah standby? Halo Kak Uli, apakah suara saya terdengar? Oke, bisa kita lihat ya di sini CV-nya, bisa kita lihat bersama-sama, yaitu Mbak Ananda Nisrina ini merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada jurusan Bahasa Inggris Sekolah Vokasi UGM, dan juga memiliki banyak pengalaman nih, yaitu sebagai anggota Divisi Humas dan LO Culture Festival UGM Residence, anggota tim proyek bersama
dalam pembuatan program komputer, dan juga part-time di Humas Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Vokasi UGM, dan juga pernah menjadi Ketua Panitia Event Management Sekolah Vokasi UGM, dan juga bisa kita lihat sering ya muncul sebagai moderator pada webinar-webinar eGuru ID, dan juga aktif sebagai moderator di webinar Event Talks UGM. Mbak Nina udah siap nih? Sudah Kak, siap. Sinyalnya juga sudah mendukung ya Kak ini. Iya, oke, waktu dan tempat dipersilakan Mbak Nina. Baik, terima kasih Kak Uli. Selamat sore Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu pemateri. Di sini sudah ada dua narasumber yang luar biasa. Sudah ada Bapak Abdul Rohman yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita, dan juga sudah ada Ibu Novia yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Baik, saya sapa lagi nih Bapak Ibu, selamat sore Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk menimba ilmu bersama di acara Seminar Nasional Pemanfaatan Website pada Proses Pembelajaran Era Digital. Nah, untuk itu pada sore hari ini kita sudah mendatangkan dua narasumber yang luar biasa, yaitu ada Bapak Abdul Rohman SPD MKOM dan ada Ibu Noviana Amelia. Beliau adalah salah satu education consultant dari ViewSonic, begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bersama dari dua narasumber yang luar biasa. Nah, untuk itu pemateri yang pertama ada Bapak Abdul Rohman. Beliau adalah salah satu alumni dari Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada tahun 2000 hingga 2004 nih ya, dan juga beliau melanjutkan studinya di S1 KKT Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer UNES tahun 2012. Beliau juga masih bersemangat untuk melanjutkan studinya di S2 Teknik Informatika UTINUS pada tahun 2011 hingga 2013. Tidak hanya itu Bapak Ibu, ternyata Bapak Abdul juga memiliki karya yang inovatif, begitu. Beliau memiliki 11 buku teori dan praktek bidang komputer di penerbit Elex Media Komputindo Jakarta pada tahun 2016 hingga tahun 2022. Nah, untuk aktivitas beliau juga sangat sibuk, begitu ya Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu saksikan. Beliau juga salah satu teknisi komputer CV Dinasti Mediatama Semarang dan sejak tahun 2007 hingga tahun 2009, dan beliau juga salah satu instruktur eGuru ID. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti pelatihan eGuru sudah tidak asing dengan Bapak Abdul. Nah, ini juga Bapak Abdul adalah salah satu dosen di S1 Teknik Informatika Universitas Ngudi Waluyo sejak tahun 2009 hingga sekarang. Mungkin kita bisa sapa terlebih dahulu Bapak Abdul. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Baik, amin. Ini ternyata Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui Zoom dan YouTube channel eGuru maupun YouTube channel ViewSonic ini sudah sangat ingin menimba ilmu bersama, begitu Pak Abdul. Nah, maka tanpa berlama-lama, kepada Pak Abdul dipersilahkan. Monggo Pak Abdul. Ya, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Andanda Mistrina ya. Dan tak lupa juga saya hormati untuk yang pembicara kedua, yaitu Mbak Noviana ya dari ViewSonic ya. Salam kenal ya. Terus tak lupa juga kepada tim eGuru ya yang sudah mengadakan acara seminar nasional ini, dan teman-teman Bapak Ibu peserta yang saya hormati, dan saya apresiasi pada peserta ya sudah meluangkan waktu untuk tetap belajar untuk mempelajari terkait dengan teknologi, terutama kaitannya dengan proses pembelajaran di era digital ini. Oke. Untuk kesempatan hari ini, saya akan memaparkan dan akan menceritakan terkait dengan pemanfaatan website pada proses pembelajaran era digital ya.
Oke, saya langsung aja ya Mbak Ananda untuk share screen ya. Oke. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semuanya ya. Oke, untuk topik yang kali ini kita akan membicarakan terkait dengan pemanfaatan website ya pada proses pembelajaran era digital ya. Apalagi sekarang udah zamannya digital ya. Apapun dalam kegiatan dalam berbagai bidang akan terkait dengan digital ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke intinya ya, terkait dengan pemanfaatan website, kita akan bahas dulu terkait dengan proses pembelajaran ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah terjun di dunia pendidikan, di sekolah maupun di perguruan tinggi, ini mungkin sudah paham ya terkait dengan proses pembelajaran. Di mana untuk proses pembelajaran di sini saat ini kita bisa mungkin sekilas kita bagi dua ya, ada yang bisa dilakukan secara luring maupun secara daring ya. Nah, untuk proses pembelajaran di sini saya akan ulas terlebih dahulu ya terkait dengan pengertiannya ya. Proses pembelajaran di sini saya ambil dari beberapa tokoh. Yang pertama yaitu dari Rustaman ya 2001 bahwa proses pembelajaran itu adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi ya antara guru atau siswa ya, atau kalau di perguruan tinggi yaitu antara dosen dengan mahasiswa, dan adanya komunikasi timbal balik ya secara berlangsung dalam situasi edukasi untuk mencapai tujuan ya, untuk mencapai tujuan belajar yang ada di dalam tiap-tiap sekolah ataupun di dalam mata pelajaran atau mata kuliah. Terus ada lagi pengertian dari Mbak Fadal ya 2005 ya. Jadi proses pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai segala usaha ya, segala usaha atau proses belajar mengajar dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien ya. Gitu. Nah, terus yang ketiga, nah ini yang agak panjang ya dari Roy Zacher ya tahun 1991, proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar ya, menyangkut kegiatan tenaga pendidik ya, di mana tenaga pendidik itu tidak hanya guru ya, tapi dosen juga bisa ya, gitu ya, atau mungkin di lembaga lain di luar sekolah. Gitu. Terus di sini ada kegiatan peserta didik ya, siswa, mahasiswa, dan ada pola ya, proses interaksi antara tenaga pendidik dan peserta didik ya. Dan ada juga sumber belajarnya yang digunakan. Dan dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka terlaksananya program pendidikan gitu. Nah, kalau kita lihat dari tiga pengertian ini, di sini ada beberapa komponen yang harus ada ya. Contohnya seperti guru, siswa ya, ada sumber belajar, terus ada kegiatan komunikasinya, dan ada tujuan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Ini proses pembelajaran ya. Nah, terus kita dapat menyimpulkan dari pengertian tersebut ya, proses pembelajaran ya, yaitu ada komponen guru ya ini ya. Guru sebagai yang pemberi materi, yang memotivasi ya, yang memberikan pendampingan ya, bimbingan ya. Terus siswa ya yang sebagai objeknya di sini ya. Terus materi. Nah, ini juga penting materi ya. Nah, materi juga nanti tergantung. Nah, materi kalau terkait dengan teknologi pendidikan, materi ada yang berbentuk konvensional, ya ada berbentuk digital. Nah, terus metode. Nah, bagaimana seorang guru itu bisa menyampaikan materinya kepada siswa ya, yaitu dengan metode yang digunakan. Nah, ini metode merupakan komponen yang terpenting dalam proses pembelajaran. Ya. Terus media. Nah, seorang guru memiliki metodenya, ya,
dalam pembelajaran seperti contohnya ceramah, diskusi, tapi harus ada medianya ya, media untuk perantara penyampaian pesan ya dari guru ke siswa atau mahasiswa. Terus yang terakhir, nah ini evaluasi, ini yang terpenting juga, intinya di sini adalah bagaimana seorang guru atau pendidik itu bisa mengukur kemampuan siswa, kemampuan mahasiswa setelah mempelajari materi yang sudah disampaikan oleh guru atau dosen. Gitu. Sehingga sesuai dengan pengertian proses pembelajaran tadi harus mengarah kepada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini komponen proses pembelajaran. Terus yang berikutnya, ya ini teknologi pembelajaran ya. Nah, untuk teknologi pembelajaran di sini harus menyangkut dan harus terikat dengan komponen-komponen, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita mengembangkan medianya, ya mengembangkan pembelajarannya, ya harus fokus kepada tujuan pembelajarannya yang nantinya juga nanti di dalam evaluasinya akan tercapai tujuan pembelajarannya. Terus yang kedua, materi. Nah, ini materinya ya harus sesuai ya. Terus yang kedua, kalau kita menerapkan teknologi pembelajaran, kita harus memahami karakter dari siswanya ya, karakter dari siswanya. Akan berbeda ketika kita menghadapi siswa yang usia dini ya, atau mungkin sekolah dasar, sekolah menengah dengan mahasiswa atau di perguruan tinggi, itu karakteristiknya akan berbeda-beda. Nah, makanya kita kalau mengembangkan teknologi pembelajaran harus menyelesaikan karakteristik dari peserta didiknya ya. Terus yang selanjutnya metode ya, metode atau model pembelajaran yang diterapkan ya. Jangan sampai kita itu keliru ya terkait dengan karakter siswa yang kita bimbing ya, yang kita ajarkan ya. Dan metode di sini penting. Kapan kita bisa menggunakan ceramah, kapan bisa menggunakan diskusi, atau mungkin project based learning dan lain-lain. Ini metode untuk dalam teknologi pembelajaran. Terus yang terakhir evaluasi ya. Nah, evaluasinya juga harus mengacu ke teknologi pembelajarannya harus mengacu kepada evaluasi yang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini teknologi pembelajarannya. Terus yang kedua, pentingnya teknologi digital ya. Nah, pentingnya di mana ya ketika kita menerapkan dalam proses pembelajaran ya. Nah, di sini seorang guru ya contohnya ya, seorang guru tentunya akan melakukan pengajaran ya. Pengajaran ini saya fokus di sekolah dasar, menengah atau yang lain ya, di luar dari perguruan tinggi. Kalau seorang dosen tidak hanya mengajar tapi ada tridharma ya, jadi pengabdian dan penelitian. Tapi ini fokus ke guru ya terkait dengan pengajaran. Nah, dalam pengajaran wajib dilakukan ya, dan tentunya juga seorang guru tidak hanya mengajar aja, tapi ada administrasinya yang harus dilakukan ya, seperti contoh menyiapkan silabusnya, RPS-nya ya, terus lembar-lembar presensi dan lain-lain. Ini terkait dengan administrasi ya. Nah, makanya nanti di sini guru tidak terlepas dari administrasi. Nah, untuk pengajaran kita tahu sekarang ini ya bisa dilakukan secara luring maupun secara daring ya. Nah, kalau dulu sebelum pandemi ya lebih banyak ke luringnya ya, atau tatap muka. Dan kalau dulu di tahun mulai pandemi ya 2020 ya, mungkin sampai saat ini juga ada yang melakukan daring gitu. Nah, itu ya terkait dengan pengajaran ya. Jadi dilakukan secara luring dan secara daring gitu ya. Nah, untuk terkait dengan teknologi digital, walaupun kita luring pasti akan mengandalkan teknologi digital ya. Contohnya di sini menggunakan slide presentasi ya. Kita
memaparkan, mengajarkan, ya, menjelaskan materi dengan menggunakan komputer, ya. Tentunya di sini ada produk file atau digitalnya yang harus kita gunakan, ya, sebagai media pembelajarannya. Terus ada gambar, ya, gambar, animasi, video untuk menunjang dari materi yang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Walaupun luring, tetap kita menggunakan teknologi digital. Terus apalagi daring, ya. Nah, daring memang 10% harus menggunakan teknologi, terutama sistem komputer, ya. Ada komputernya, ada softwarenya, ya. Ada software-software pendukung yang untuk terkoneksi dengan atau menghubungkan antara kita dengan siswa. Contohnya di sini kita membutuhkan aplikasi desktop, ya. Contohnya desktop ini menggunakan Zoom, ya, menggunakan mungkin Google Meet, ya. Google Meet itu nanti masuknya ke aplikasi berbasis web, ya. Atau tambahan ada e-learning, ya. Nah, e-learning ini juga banyak sekali, ya. Apalagi sekarang Kemendikbud, ya, sudah membuat produk sendiri, ya, terkait dengan kurikulum Merdeka, ya. Ada aplikasi atau platform namanya Merdeka. Nah, kita akan nanti bahas sedikit, ya, terkait dengan aplikasi tersebut yang merupakan dari produk teknologi digital. Oke, berikutnya, nah ini terkait dengan website dulu, ya. Kita harus pahami dulu tentang website, ya. Nah, atau web, ya. Nah, website itu kalau kita sekilas kita membuka laptop, koneksi internet, kita membuka browser, ya, membuka Mozilla, membuka Chrome. Di saat itu kita kita memanggil informasi, ya, memanggil informasi yang terpusat di alamat, ya. Nah, untuk yang tampilan di dalam browser itu merupakan adalah halaman, ya. Jadi ada kumpulan-kumpulan halaman, ya, gitu. Nah, halamannya banyak di situ, ya. Nah, halaman mungkin terkait dengan artikel, dengan gambar, ya, dengan menu, dengan video dan lain-lain. Nah, di sini website itu adalah kumpulan halaman, ya. Kumpulan halaman. Kalau di buku itu ya banyak halamannya, berapa halamannya itu, ya. Itu hampir sama, ya, gitu, ya. Nah, terus halaman itu tentunya juga berisi tentang informasi, ya. Di mana informasi itu tidak hanya sekedar terkait dengan teks, ya, dengan gambar, tapi bisa dengan perpaduan antara audio, video, dan lain-lain. Ini informasi, ya. Terus diakses oleh siapapun dan dimanapun karena sudah terbangun dengan sebuah jaringan, yaitu contohnya jaringan internet, ya. Dan bisa juga dilakukan secara lokal ataupun secara global atau internet, ya. Kalau seorang siswa bisa mempelajari, ya, mencari informasinya itu dimanapun, ya, itu berarti dia menggunakan jaringan internet, ya. Berbeda kalau lokal, ya. Jadi lokal itu di tempat satu area saja, tentunya di satu kampus atau di tempat sekolah aja, ya, bisa mengakses informasi tersebut. Nah, ini pengertian umum tentang website, ya. Tuh, kalau kita buka sebuah alamat website, ya, mungkin perusahaan ataupun e-learning, itu merupakan sebuah website. Nah, untuk teknologi digital website-nya di sini, ya. Nah, website itu mudah diakses oleh semua perangkat, ya, untuk saat ini, ya. Tidak hanya di komputer atau di laptop saja, dengan perangkat mobile juga bisa, di smartphone, ya, di HP, di tablet atau perangkat lainnya, ya. Sekarang sudah mudah diakses, dengan syarat tadi harus ada jaringan internetnya. Terus pembuatannya fleksibel untuk saat ini, ya, fleksibel. Kalau dulu kan membuat website agak susah, ya, kita harus mengerti bahasa pemrogramannya dulu atau istilah lainnya codingnya, ya. Tapi sekarang dipermudah, ya, karena banyak aplikasi, ya, aplikasi untuk pengembangan website, ya,
Jadi dengan keterbatasan kita mengetahui tentang coding, kita bisa juga membuat website. Nah, jadi pembuatannya fleksibel di sini, ya. Terus dapat menampilkan bentuk informasi, ya. Tadi yang saya singgung tadi ya, teks, gambar, video, animasi dan lain-lain gitu ya. Nah, terus ada juga yang bertanya ya, apakah YouTube itu termasuk website? Nah, padahal di dalamnya video. Ternyata kalau kita telusuri, ya itu termasuk website ya, yang di dalamnya tidak hanya video saja, ada tag-nya, ya ada gambarnya, ada animasinya dan lain-lain. Oke. Terus digital dari website yaitu interaksi antara pembuat ya, atau istilah lainnya itu adminnya yang mengelola ya. Jadi ada interaksinya. Contohnya ya ketika kita memberikan komentar ya, memberikan timbal balik ya, memberikan respon. Nah, itu secara tidak langsung kita berinteraksi dengan pembuatnya atau pengelolanya gitu ya. Apalagi kalau kita mengembangkan dalam e-learning ya, dalam pembelajaran. Nah, ini tentunya akan ada interaksi yang sangat kuat ya antara guru ya dengan siswa atau guru dengan pembuatnya atau adminnya. Nah, terus dalam website semua kegiatan akan terekam ya. Jadi akan terekam. Mulai kita login, mulai membuka sampai dengan menutup itu akan terekam. Jadi ada historinya. Baik untuk user internalnya maupun user eksternalnya. Baik gurunya, siswanya atau pengelolanya itu nanti akan terekam semua gitu. Apalagi kalau sistemnya itu sudah sangat bagus atau sudah dikembangkan bertahun-tahun, nah itu pasti akan merekam semua aktivitas ini. Nah, cocok untuk media pembelajaran ya, media pembelajaran website itu, terutama untuk yang daring ya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kalau luring juga butuh website juga ya. Apalagi kalau seorang guru itu ingin menjelaskan negara ya, negara Rusia contohnya ya, negara Rusia di di kotanya itu ada apa aja ya, fasilitas apa saja ya. Kita bisa membuka websitenya ya, bisa membuka Google Map-nya atau Globe-nya ya. Nah, ini teknologi digital di dalam website gitu. Nah, bagaimana ya website terkait dengan pembelajaran ya, pembelajaran, dan tentunya juga akan berbeda dengan website yang untuk bisnis, contohnya kayak semacam jual beli ya, e-commerce ya, atau untuk portal berita. Nah, ini akan berbeda dengan website pembelajaran, di mana harus ada komponen-komponen yang harus ada, yang harus tetap ya, harus muncul di dalam website itu ya, yang merupakan ketentuan dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, untuk website pembelajaran, untuk pengertian secara umumnya yaitu berisi informasi pembelajaran ya. Nah, dan tentunya juga nanti di dalamnya ada materinya ya. Ada materi ya. Terus ada diskusi ya untuk interaktifnya atau untuk komunikasinya antara guru dengan siswa, terus evaluasi ya. Evaluasi itu untuk mengukur kemampuan siswa setelah menerima materi ya, atau yang lainnya gitu ya. Nah, ini terkait dengan informasi pembelajarannya ya. Terus menerapkan metode pembelajaran ya. Contohnya menerapkan metode pembelajaran seperti apa? Ya ceramah, diskusi ya, terus forum, terus mungkin nanti bisa tanya jawab secara langsung. Nah, ini website pembelajaran harus mampu untuk melakukan hal tersebut ya, gitu. Contohnya kalau kita menggunakan e-learning ya, contohnya e-learning menggunakan aplikasi Moodle ya, ini
memungkinkan terkait dengan metode pembelajaran yang kita gunakan. Kalau kita ingin ceramah, ya kita harus buat video terlebih dahulu, terus kita unggah ya, kita upload di aplikasi e-learning-nya tersebut ya. Terus nanti siswa akan mempelajarinya. Terus untuk tanya jawabnya nanti ada kolom komentarnya. Kalau ingin langsung interaksi, berarti kita bisa menyiapkan tool chatting-nya. Nah, ini terkait dengan metode pembelajaran, ya harus menerapkan metode di sini. Terus yang ketiga, dilakukan secara lokal atau online ya. Nah, itu. Jadi bisa dilakukan di dalam satu area kampus atau sekolah atau secara online ya. Kapanpun dimanapun bisa melihat ya informasi atau materi yang disampaikan oleh guru. Nah, kalau terkait dengan website pembelajaran yang tidak terlepas dari e-learning ya. Ini e-learning istilah yang sering digunakan untuk pembelajaran ya, baik pembelajaran secara mandiri maupun kombinasi ya antara interaksi antara guru dengan mandiri ya. Ini e-learning. Nah, e-learning itu kalau kita uraikan ya, itu adalah elektronik ya. Elektronik atau learning itu adalah pembelajaran. Maka diartikan yaitu pembelajaran elektronik ya. Kenapa harus elektronik ya? Karena dalam penggunaan pembelajaran itu menggunakan perangkat hardware-nya ya, perangkat software-nya dan perangkat bandware-nya ya. Kalau terkait dengan elektronik ya. Jadi ada perangkat kerasnya, komputernya, terus ada software-nya ya. Dan ada untuk bandware-nya atau penggunanya. Nah, untuk e-learning di sini proses atau kegiatan belajar mengajar ya dalam jaringan internet maupun intranet ya. Jadi bisa dilakukan secara lokal maupun secara internet ya atau secara global ya. Nah, terus di dalam e-learning ada dua pendekatan yang sering dibahas ya ketika kita sedang pandemi ini. Ada istilah asinkronus, ada sinkronus. Nah, ini dua pendekatan yang bisa diterapkan dalam e-learning atau dalam website pembelajaran. Kalau yang asinkronus itu pembelajaran yang secara tidak langsung ya. Sedangkan sinkronus adalah secara langsung. Kalau asinkronus, seorang guru biasanya mengupload materi dulu ya. Mengupload sebelum pembelajaran, mengupload materi dulu. Terus nanti siswa akan mempelajari kapanpun dan dimanapun ya, dalam waktu tidak bersamaan. Nah, dalam memberikan tugas juga seperti itu ya. Nah, berbeda dengan sinkronus ya. Kalau sinkronus itu antara guru dengan siswa bersamaan ya. Jadi istilahnya tatap muka dalam bentuk dunia maya, contohnya menggunakan Zoom seperti ini. Ini dikatakan sebagai sinkronus ya. Nah, di dalam e-learning bisa dilakukan hal tersebut ya. Oke. Selanjutnya, sekarang untuk implementasi penerapan e-learning-nya atau website pembelajarannya ya. Nah, ini di sini ada istilah LMS ya, Learning Management System ya. Nah, ini pengelompokan sistem informasi dalam pembelajaran ya, di mana dalam sistem ini ya dijadikan satu yang mulai dari pendahuluan seorang guru ya, menyampaikan materi sampai dengan evaluasi dan penilaian. Nah, di sini namanya LMS ya. Ada lagi virtual learning environment, ini juga hampir sama ya. Nah, cuma di sini akan lebih banyak ke sinkronusnya ya, sering ke tatap mukanya ya secara dunia maya gitu. Terus yang terakhir, nah ini implementasi dari e-learning atau website pembelajaran, CMS ya, Course Management System ya, terus atau content Management System ya. Ini berbasis
kursus atau berbasis kontennya. Contohnya ada yang teman guru-guru ya, ada yang menerapkan Blogger, WordPress untuk media pembelajarannya ya, atau pendukung dalam pembelajaran secara daring. Nah, ini implementasi e-learning. Terus selanjutnya contoh dari website atau web pembelajaran ya. Nah, ini saya bagi dua di sini ya. Saya bagi dua, yaitu ada PHP atau framework ya, personal homepage ya. Nah, di sini untuk tahap pembangunannya ya, untuk cara pembangunannya menggunakan bahasa pemrograman ya, atau secara manual di sini ya, menggunakan bahasa PHP atau menggunakan framework ya, menggunakan aplikasi yang bisa menyediakan untuk pembuatan halaman gitu ya. Ada di sini adalah PHP dan framework ya. Kalau di TI itu di Teknik Informatika mempelajari hal ini gitu ya. Terus yang kedua, perusahaan atau XML ya. XML ini nama ininya ya, nama bahasa pemrogramannya, tapi diterapkan di perusahaan-perusahaan ya yang menyediakan website-website untuk pembuatan kontennya gitu. Nah, untuk yang framework atau PHP dilakukan secara manual ya, bisa dilakukan secara manual ya dalam pembuatan halamannya ya, pembuatan tampilannya ya, untuk menampilkan gambarnya, videonya itu secara manual. Terus ada yang otomatis, nah ini tentunya WordPress ya, terus Joomla ya, terus ada Moodle ya. Nah di sini dengan aplikasi WordPress, Joomla, dan Moodle kita bisa menerapkan proses pembelajaran, ya, pembelajaran secara digital ya. Nah kalau yang perusahaan, contohnya yang Google ya. Nah Google menggunakan bahasa XML. Nah ini yang sering digunakan ya oleh teman-teman guru ya ketika ada keterbatasan sarana prasarana di dalam sekolah ya yang menggunakan Google. Contohnya ada Google Meet ya, terus ada Classroom, ada Google Sheet ya. Itu produk-produk dari perusahaan. Contohnya di sini adalah Google gitu. Nah, ini semuanya adalah berbasis web ya. Berbasis web atau berbasis website. Nah, tapi sekarang teknologinya lebih maju lagi ya, tidak hanya berbentuk website, tapi kalau kita buka di smartphone, di HP juga bisa ya. Sebagai contoh, e-commerce-nya Tokopedia atau Shopee ya, kita bisa dibuka di laptop, tapi bisa dibuka di HP juga. Nah, contohnya untuk Moodle juga sama ya, Moodle untuk Google Classroom juga sama. Ketika kita buka di smartphone juga bisa, ya di komputer juga bisa. Cuma nanti di sini ada pembedaannya aja untuk ukuran tampilannya. Oke, selanjutnya sekarang terkait dengan tips ya, tips mudah untuk membuat website pembelajaran ya, gitu. Tipsnya. Dan merupakan sebuah syarat juga ya. Yang pertama yaitu kita harus memilih dulu jenis websitenya yang kita akan buat ya. Websitenya jenisnya seperti apa ya, atau mungkin seperti berita ya, cuma memberikan informasi teks dan gambar atau video aja ya, atau yang lain ya. Nah ini jenisnya sendiri-sendiri ya. Nah kalau yang pembelajaran pastinya harus memenuhi beberapa komponen yang ada di atas tadi ya. Jadi ada materinya, ya ada diskusinya, ada evaluasinya. Jadi harus memuat komponen 3 tersebut ya. Nah ini untuk terkait dengan proses pembelajaran menggunakan website ya. Terus memilih platformnya, platform websitenya ya. Platform websitenya contohnya seperti kayak WordPress, Moodle ya, terus Google Classroom, Google Sheet, atau yang kalau di Kemendikbud itu ya menggunakannya Merdeka Belajar ya. Gitu.
platform Merdeka ya, contohnya ya. Nah, terus yang ketiga yaitu memilih web hosting dan nama domain ya, ini domain. Nah, untuk yang hosting dan domain ini sebenarnya ada dua jalur ya, ada dua jalur. Ketika kita memilih punya Google, ya berarti kita tidak memikirkan hosting dan domainnya. Hosting itu terkait dengan penyimpanan aplikasinya, penyimpanan datanya. Kalau domain terkait dengan alamatnya. Kalau kita menggunakan Google, kita tidak terlalu mikir itu karena sudah dikasih gratis ya oleh Google gitu. Nah, berbeda kalau kita membuat sendiri ya. Kita harus menyediakan penyimpanan ya hostingnya dan memesan alamatnya ya gitu. Kalau di sekolah kan biasanya ada alamatnya ya, alamat websitenya. Pasti mereka akan memesan domainnya terlebih dahulu. Nah, ini. Terus kalau sudah memiliki hosting dan domain ya, nah langkah selanjutnya adalah instalasi websitenya ya, instalasi websitenya. Dan untuk instalasi website juga nanti tergantung dari platform yang kita gunakan. Nah, pasti akan berbeda ketika kita menggunakan Google Sheet dengan menggunakan Moodle. Nanti akan berbeda sekali di sini ya. Terus setelah nanti instalasi selesai ya, kita bisa mengatur websitenya ya, mulai dari judulnya ya, deskripsinya ya, terus nanti menunya apa saja ya, terus nanti kategorinya apa saja, terus nanti metode yang akan kita gunakan, terus evaluasinya bentuknya seperti apa. Nah, itu triknya ya. Terus untuk rekomendasinya ya. Untuk rekomendasinya terkait dengan website pembelajarannya. Oke. Ini yang gratis ya. Kita coba yang gratis dulu. Sebenarnya ada yang kelompok yang berbayar juga ya. Nah, gratis contohnya Google ya. Nah, Google kita paham ya, ketika kita menggunakan Google Sheet, yang menggunakan Google Classroom, Google Meet, itu berarti kita menggunakan yang gratis gitu. Akan tetapi ya alamat websitenya, ya hosting dan domainnya kita manut ke sana, ya tidak berdiri sendiri. Gitu. Ada lagi yang CMS tadi, yang Content Management System atau Course Management System ya. Nah, ini juga bisa kita buatkan secara gratis gitu ya, dan sudah tersedia juga ya. Ada LMS ya, Learning Management System. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan Google, ada produk Google Sheet, ada Blogger atau Blogspot ya, terus ada Classroom ya. Nah, nanti kalau ini contoh di salah satu produk aja, contohnya di Blogger ya. Nah, ketika kita membuat website dengan menggunakan Blogger, ya kita mendapatkan alamat seperti ini. Ini contoh yang gratis. Ya. Terus kalau CMS, contohnya WordPress, Joomla, ya. Ini basicnya adalah konten ya, konten. Tapi bisa kita buatkan sebagai media pembelajaran. Nah, kalau yang LMS lebih ke sistemnya, karena dalam satu website itu kita bisa melakukan banyak aktivitas ya, mulai dari pemberian materi ya, diskusi, evaluasi dan lain-lain. Ini yang LMS ya, lebih lengkap ya di sini. Dan nantinya semuanya akan tertuju terkait dengan alamat yang kita miliki. Ya, ini ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kalau kita lihat di sini, kalau ada domainnya belakangnya itu ada bla-blanya ya, ada domain pokok dari perusahaannya, contohnya Blogspot atau Blogger, ini berarti yang gratis, jadi alamatnya panjang gitu. Berbeda dengan yang paling bawah ini ya, contohnya belajar.unw.id. Nah, ini kan lebih ringkas, berarti ini dari pembuatan website pembelajarannya yang dia memesan terlebih dahulu atau membeli. Oke. Selanjutnya ini yang terkait dengan Google ya, karena sekarang banyak sekali yang menggunakan aplikasi Google ya, mulai dari untuk manajemen file ya,
manajemen pesan, sampai dengan pembelajaran, ini Google ya. Nah, kalau untuk Google ini emang ada syarat-syaratnya ya untuk membuat tadi ya Blogger, Google Sheet ya, Google Classroom. Nah, di sini kita harus memiliki akun email terlebih dahulu, yaitu akunnya dari produk Google ya, Gmail namanya ya. Nah, kalau sudah memiliki ini, kita langsung bisa mendaftarkan Google Sheet-nya, Blogger-nya, atau Classroom-nya. Oke, setelah itu nanti kalau sudah terdaftar di Google Sheet-nya, di Blogger-nya, kita bisa isi kontennya ya, atau isi materinya ya. Terus karena Google ini punya kelebihan dan punya produk yang lain dan terintegrasi, makanya nanti di sini bisa mengkoneksikan dengan aplikasi yang lain ya. Contohnya seperti dengan media video, kita bisa menghubungkan ke YouTube-nya ya, video YouTube, atau terkait dengan evaluasi, kita bisa menggunakan Google Form ya, yang ada di dalam Google Drive ya, atau ini menampilkan kalender juga bisa. Dan sangat banyak sekali ya di sini untuk terkait dengan aplikasi Google gitu. Terus kalau yang CMS atau LMS, nah di sini memang diperlukan untuk pembuatan domain dan hostingnya ya, untuk pembuatan alamat dan penyimpanannya ya. Dan rata-rata biasanya di sini harus memiliki sendiri atau sewa gitu ya. Nah, harus ada instalasinya kalau sudah memiliki alamat dan penyimpanannya, terus pengaturannya seperti yang tadi ya, pengaturan pembuatan judulnya, pembuatan deskripsinya, dan isinya juga ya. Terus ini isi kontennya bersama dengan yang di atas tadi. Nah, terus ada lagi yang e-learning dalam penerapannya di dalam cPanel ya. cPanel itu adalah aplikasi yang ada di dalam hosting ya, di dalam hosting. Dan biasanya kalau ketika sekolah sudah memiliki website ya, website resmi ya, kalau di kampus itu contohnya unw.ac.id ini, itu berarti kan resmi, biasanya akan memiliki aplikasi cPanel yang untuk mengelola website-website di dalamnya ya. Nah, ini contoh aplikasi yang ada di dalam cPanel ya, ada Moodle, ada Camilo ya, ada TEC Exam, Omeko, dan lain-lain. Masih banyak ya terkait untuk membuat website pembelajaran atau e-learning ya. Kalau yang di sini lebih ke sistemnya ya. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran, di dalamnya sudah ada semua ya. Jadi berdiri sendiri dalam satu aplikasi tersebut gitu. Nah, bagaimana ya dengan platform di Merdeka Belajar ya. Nah, ini kita coba untuk bandingkan ya. Untuk bandingkan, mungkin kalau teman-teman yang sebagai guru mungkin ada yang sudah menggunakan aplikasi Merdeka Belajar ini ya. Tapi kalau dosen seperti saya ini tidak ada aplikasi ini ya. Adanya ya cuma konsep MBKM ya, kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Tapi kalau untuk aplikasinya ini tidak ada. Tapi kalau di sekolah ya, mulai dari SD, madrasah sampai SMA, SMK atau MA, nah itu ada ya aplikasi yang bisa digunakan atau yang disediakan oleh Kemendikbud, namanya Merdeka Belajar ya. Nah, saya juga belajar di beberapa informasi di Kemendikbud ya, ternyata aplikasinya ya hampir sama dengan aplikasi yang tadi saya terangkan seperti Moodle dan lain-lain ya. Nah, untuk yang platform Merdeka Belajar itu disediakan bagi guru ya, bagi guru dan kepala sekolah ya, untuk mendukung proses belajar di kelas gitu ya. Nah, ini memang diperuntukkan, disediakan untuk guru dan kepala sekolah. Nah, sedangkan nanti peserta didik tidak diberikan akses ya untuk menggunakan platform Merdeka Belajar. Itu yang saya tahu ya. Jadi guru saja yang bisa
bisa login ya, bisa masuk ke dalam aplikasi Merdeka Belajar dengan syarat-syarat tertentu. Kalau tidak salah itu menggunakan email dari belajar.id ya untuk yang sekolah ya, sekolah dasar, sekolah menengah ya. Kalau yang untuk madrasah ya madrasah.id kalau tidak salah ya. Nah, jadi ada syarat tertentu. Jadi kalau dosen ya emang tidak bisa ya. Tidak diterapkan untuk platform Merdeka Belajar. Nah, untuk aplikasi di Merdeka Belajar ini ada sharing bahan ajar ya, antara guru atau kepala sekolah ya. Nih, ada sharingnya ya, sharing bahan ajar ya. Dan kalau kita lihat sekilas, kalau di sini kan ada mengajar, belajar, berkarya, berarti guru juga bisa berkarya. Nah, berkarya disebut di sini itu nanti akan bisa dibuatkan sharing ke beberapa guru atau pada kepala sekolah. Terus ada pelatihan mandiri juga di dalam aplikasi Merdeka Belajar ya, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan seorang guru ya, supaya dia itu profesional dalam mengajar dan mengikuti tentunya ya dengan era digital ini ya. Terus bisa mendownload, mengunduh perangkat ajar yang sudah disediakan di dalam Merdeka Belajar ya. Nah, ini ya. Jadi ada kebebasannya. Kalau istilah Merdeka kan ada kebebasannya. Jadi guru itu bisa bebas ya untuk menggunakan perangkat ajar ya yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Terus berikutnya membuat kelas ya. Nah, ternyata bisa juga membuat kelas di dalam Merdeka Belajar ya. Nah, kalau di Moodle juga sama, ya bisa membuat kelas. Ya. Nah, membuat kelas, nanti kelas itu dibuat namanya apa, dan nanti juga di sini siswa bisa diundang ya, atau bisa ditambahkan, maaf ya, bisa ditambahkan untuk asesmen ya. Di sini ada aktivitas asesmen kepada peserta didik ya. Jadi untuk memberikan evaluasi ya, atau untuk memberikan ujian atau soal kepada siswa. Nah, ternyata bisa untuk Merdeka Belajar ini. Cuma modelnya tidak seperti di dalam sistem e-learning, tapi ini modelnya adalah semacam sharing ke media yang lain, contohnya media Facebook, media WA ya. Nah, itu untuk perantaranya penghubung antara guru dengan siswa. Nah, kalau sharing dalam Merdeka Belajar ini ya, ini tahapannya ya. Jadi seorang guru di sini membuat bahan ajar ya. Nah, membuat bahan ajar ya. Dan untuk membuat ajar juga bisa mengambil dari media lain ya. Kalau di sini emang tentunya harus berkarya ya, harus membuat sendiri ya. Nah, ini kalau sudah membuat video, nah harus diupload dulu terlebih dahulu ke websitenya YouTube ya, websitenya YouTube. Jadi tidak bisa langsung ke Merdeka Belajar ya. Tuh. Nah, harus diupload ke YouTube dulu, terus nanti invite ke Merdeka Belajar ya. Invite-nya itu kita memasukkan linknya ke akun Merdeka Belajar yang kita miliki ya. Setelah itu nanti ada konfigurasinya, ada settingnya ya, setting dari info videonya, mulai dari judul ya, deskripsi ya, dan lain-lain. Terus setelah itu baru berbagi kepada guru dan kepala sekolah gitu ya. Tuh. Jadi guru juga di sini bisa sharing ya antara guru yang satu dengan yang lainnya ya terkait dengan bahan ajar. Nah, terus nanti di sini ada timbal baliknya ketika nanti diterima oleh guru lain yang melalui media ya. Nanti bisa berkomentar, bisa memberi masukan ya dan lain-lain. Ini sharing bahan ajar ya di dalam Merdeka Belajar ya. Nah, coba kita bandingkan ya Moodle dan Merdeka Belajar ya. Kebetulan aplikasi Moodle itu yang sering saya gunakan ya, yang saya gunakan. Saya yakin di setiap kampus pasti menggunakan ini ya. Banyak yang menggunakan Moodle ya untuk
terkait pembelajaran e-learning untuk konsep atau pendekatan dari sinkronus dan asinkronus ya gitu. Sebenarnya kalau di kampus saya juga sudah ada fasilitas untuk e-learningnya menggunakan Moodle, tapi saya biasanya menggunakan sendiri gitu ya. Apalagi kalau di e-learning, di e-guru ini juga saya sering mengadakan pelatihan terkait dengan e-learning, terus membuat ujian menggunakan aplikasi Moodle ya. Nah, ini memang rekomendasi ya terkait dengan pembelajaran menggunakan website ya. Nah, ini saya berbicara terlebih dahulu ya proses dari Moodle ya. Nah, ini aplikasi Moodle-nya. Nanti komponen yang bisa terlibat di dalamnya ya, ada admin ya. Admin itu biasanya ya pengelola dari websitenya, guru, siswa, asisten guru, dan lain-lain. Nah, ini banyak sekali ya untuk di dalam Moodle ya. Nah, ini bisa terinteraksi ya, bisa terinteraksi dalam satu website gitu ya, dalam satu website. Nah, terus yang berikutnya, nah ini terkait setelah nanti ada admin, guru, user, nanti ada kelasnya ya. Nah, kelasnya nanti contohnya kelas 10, kelas 11, 12. Nah, itu nanti dibuatkan ya. Dibuatkan secara virtual ya. Nah, kalau di kampus ya mungkin prodi teknik informatika, prodi hukum ya. Nah, terus setelah itu bisa dibuatkan mata pelajarannya atau mata kuliahnya ya. Nah, ini nanti bersendiri-sendiri ya. Contohnya di kelas 10 mata pelajarannya apa aja? Pendidikan Pancasila, ya pendidikan agama ya, bahasa Indonesia, kimia dan lain-lain. Nah, itu dibuatkan sendiri-sendiri. Yang nantinya mata pelajaran itu akan diampu oleh guru atau dosen sendiri-sendiri ya. Kalau memang di dalam satu mata kuliah atau mata pelajaran itu ada 2 guru, bisa juga dimasukkan ya. 2 guru, 3 dosen ya bisa nanti dimasukkan di situ. Nah, terus setelah nanti mata pelajaran sudah ada, nanti siswa dimasukkan ya. Nah, siswa siapa aja yang kelas ini nanti dimasukkan ya, dimasukkan ke kelas gitu ya. Tuh. Kalau mungkin di sekolah ya, sekolah dasar maupun menengah itu biasanya sama ya, sama antara dalam satu kelas itu sama mempelajari mata pelajaran tertentu gitu ya. Jadi sama-sama ya. Berbeda dengan yang mahasiswa. Mahasiswa kadang dalam satu kelas itu beda angkatan ya. Nah, ini harus kita masukkan di dalam kelas dan mata pelajaran sini. Terus ada penyampaian materinya bersifat digital ya. Dan di sini juga mendukung metode dalam pembelajaran ya, bisa ceramah, diskusi ya, demonstrasi juga bisa ya, forum diskusi. Nah, ini cukup interaktif ya kalau kita kembangkan dengan menggunakan Moodle ya. Terus ada evaluasinya. Nah, ini evaluasinya sekarang semakin lengkap ya untuk fitur-fiturnya ya. Nah, terus ada penilaiannya ya. Nah, setelah ada pengadaan ujian, nanti guru juga menilai dan siswa juga akan melihat hasilnya. Nah, ini ya. Untuk aplikasi Moodle ya. Jadi memang lebih lengkap gitu ya. Nah, bagaimana dengan Merdeka Belajar ya? Nah, platform Merdeka Belajar itu yang bisa masuk ke dalamnya ke aplikasi platform ini hanya guru dan kepala sekolah ya. Itu. Kalau yang siswa belum bisa ya. Terus di dalamnya tadi ada pelatihan mandiri dan untuk mencari perangkat ajar ya. Itu. Terus di sini dalam proses mengajarnya guru bisa berkarya, terus ada timbal balik antar guru ya, terus membagikan bahan ajar, ada asesmennya dan ada penilaiannya juga ya di sini. Karena kelihatannya ini terintegrasi dengan Google Form ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau saya lihat demo-demo di dalam platform media belajar ya. Tapi yang unik di sini atau yang menjadi karakteristik di sini adalah mencari
perangkat ajar ya dalam satu sistem, dalam satu platform ya. Jadi bisa mencari. Nah, tapi kalau di Moodle juga sebenarnya bisa ya, tapi di luar dari aplikasi Moodle-nya ya. Contohnya bisa masuk ke website YouTube ya, atau ke website Wikipedia, itu bisa terkoneksi gitu. Tapi kalau yang Merdeka Belajar di dalamnya, karena untuk perangkat ajar juga guru-guru yang menguploadnya atau mengunduhnya. Ya, itu perbandingan antara Moodle dan Merdeka Belajar ya. Dan dua-duanya tentunya ya, berbasis website ya, website dan berbasis era digital ya. Nah, ini contoh Moodle ya, aplikasi Moodle ya. Nah, ini contohnya yang berbasis websitenya, yang dibuka menggunakan browser di laptop atau di komputer. Kalau yang di sebelahnya ini menggunakan aplikasi Android-nya ya. Di sini kita bisa memasukkan alamat situsnya atau websitenya apa ya. Nah, contohnya di sini yang sering saya gunakan untuk simulasi pelatihan di eGuru ya. Nah, contohnya di sini kita bisa masuk dengan memasukkan user dan password-nya gitu. Dan bisa custom ya, custom untuk depannya seperti apa ya, bentuknya seperti apa, mau dikasih gambar apa bisa di sini ya. Jadi lebih fleksibel. Kalau yang Merdeka Belajar kan tidak ya. Depannya ya dari sananya gitu ya. Kalau yang Moodle kita bisa modifikasi secara fleksibel ya. Gitu. Mohon maaf Pak Abdul, Ya. untuk penyampaian materi izin mengingatkan kurang 5 menit ya Pak Abdul. Oh gitu ya. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Oke, saya langsung aja ini untuk Moodle-nya ya. Ini sudah dikembangkan dikembangkan sejak tahun 2002 ya, sehingga sekarang pengembangannya ya lebih bagus ya, lebih baik ya gitu. Berbeda dengan aplikasi yang baru dibuat, pasti harus ada evaluasinya gitu ya. Nah, kalau Moodle sudah teruji ya. Tuh ini ya. Terus untuk kelebihannya ini ya, nah, sederhana, efisien, ringan ya, kompatibel dengan banyak browser ya. Instalasinya juga mudah ya, tidak perlu kita mengetahui coding bahasa pemrograman, cuma tinggal klik ya, klik tombol ini, next, dan lain itu langsung bisa jadi gitu ya. Nah, didukung dengan berbagai bahasa. Kalau kita kesulitan bahasa asing, kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri juga bisa ya. Terus ada manajemen situsnya ya, bisa mengubah tampilannya, gambarnya ya, bisa ya. Tersedia manajemen user, kita bisa menambahkan siswa-siswa apa saja ya, siswa siapa saja yang masuk di dalamnya ya. Nah, ini tool-toolnya ya. Nah, ini untuk aktivitasnya banyak ya. Kalau di dalam Moodle ya, yang merupakan produk digital dalam sebuah website ya, ada aktivitasnya macam-macam di sini. ada forum, ada kehadiran, kita juga bisa mempresensi siswa atau mahasiswa di dalam aplikasi ini ya. Terus ada kuis ya, ada bisa memberikan berkas, buku, folder dan lain-lain ya. Terus aktivitasnya apa saja ya. Nah, ini contohnya ini terkait dengan video ya, untuk metode ceramah ya. Nah, ini kita bisa membuatkan atau menampilkan video di dalam laman Moodle ya. Tuh. Di dalam Merdeka Belajar juga sama ya. Ini contohnya yang IMS ya. Jadi dalam satu materi ini di dalamnya ada materinya, ada latihannya dan lain-lainnya. Dan interaktif ya. Jadi ada gambar, ada animasi gitu ya. Terus ini contoh yang bisa terkoneksi dengan Google juga ya, untuk Moodle ya. Kalau dulu kan tidak bisa, sekarang sudah bisa terhubung dengan Google Slide ya, atau di Google Drive ya. Ini contoh pilihan jenis soal yang bisa ditambahkan di dalam Moodle ya. Tidak hanya pilihan ganda, bisa benar salah, menjodohkan, mencocokkan ya. Terus jawaban singkat, numerik, esai ya. Ada yang terkait dengan matematika, ada di sini ya. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini. Ini contoh soal yang multi choice ya. Nah, ini ya.
kalau di kampus saya itu ada istilahnya ujian kompetensi ya untuk prodi kesehatan ya, untuk keperawatan, kebidanan, dia ada ujian kompetensi. Dia menggunakan aplikasinya yaitu Moodle di sini, tapi dikhususkan sini. Dan di iGuru juga saya mengadakan pelatihan CBT ya, computer based ini ya, learning ya. Ya, ini contoh lain yang true false ya, ini ya. Kita bisa memilih jawaban yang benar, salah, dan nanti secara otomatis akan ternilai otomatis ya. Jadi nanti siswa melihat timbal baliknya, nilainya, dan di sini juga sifatnya sistem. Ketika internetnya terputus, tidak akan mengulang dari awal ya untuk menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan yang sudah jawab akan tersimpan otomatis. Ya, ini kelebihan dari Moodle ya. Ini contoh lain yang matching ya, yang ini ya, yang menjodohkan ya. Nah, terus ada lagi ini yang short answer ya, jawaban singkat ya. Terus ada yang essay ya. Kalau essay nanti di sini penilaiannya secara manual karena harus dikoreksi terlebih dahulu ya oleh guru ya. Terus ini yang menarik juga ya, ada drag dan drop ya. Jadi siswa bisa menjawab dengan cara mencocokkan ya kotak, mencocokkan gambar seperti ini ya. Gitu. Nah, terus ini aktivitas terkait dengan penilaian ya. Kita bisa menentukan nilai bobotnya berapa, maksimumnya berapa, terus tingkat kelulusannya berapa. Nah, ini di dalam Moodle ya gitu. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan pemanfaatan website ya untuk proses pembelajaran di era digital ini. Apalagi sekarang masih banyak yang menggunakan pembelajaran secara daring gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abdul. Untuk tanya jawab di sesi ini digabung dengan tanya jawab di akhir pemateri narasumber kedua begitu nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti yang tidak bertanya bisa dicatat terlebih dahulu dan nanti apabila sudah memasuki tanya jawab, sesi tanya jawab, nanti Bapak Ibu bisa menanyakan kepada dua narasumber kita pada sore hari ini. Baik, selanjutnya terima kasih nih kepada Pak Abdul ya Pak Abdul. Dan selanjutnya untuk narasumber yang kedua ada Ibu Noviana Amelia. Beliau adalah salah satu educational consultant dari ViewSonic Indonesia dan beliau juga pernah bekerja di Sekolah Pelita Harapan Karawaci sebagai Learning Support Specialist pada tahun 2009 hingga 2021. Dan beliau juga pernah bekerja di Sekolah Lentera Harapan Lampung sebagai Classroom and English Teacher pada tahun 2014 hingga 2017. Kepada Ibu Novia bisa disapa terlebih dahulu, Ibu Novia. Ya, selamat siang. Sebenarnya saya lebih senang ngomongnya selamat pagi deh, biar semangatnya tetap pagi ya. Baik, selamat pagi Ibu Novi. Apa kabar Ibu? Selamat pagi Bu Ananda, kabarnya baik. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Baik, ini sepertinya Bapak Ibu sudah penasaran begitu ya Ibu Novi. Baik, tanpa berlama-lama kepada Ibu Novi dipersilakan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat iGuru TV dan juga para peserta yang sudah dengan antusias gitu ya menunggu hingga sesi ini. Saya juga berterima kasih pada Pak Abdul yang sudah men-sharingkan tentang berbagai macam pembelajaran dari yang daring sampai yang manual untuk websitenya. Nah, saya tanpa berpanjang lebar, saya mau tunjukkan juga lebih aplikatifnya, mungkin memperlengkapi apa yang Pak Abdul sampaikan. Jadi di sini saya mau memberikan contoh nih Bapak Ibu, website apa aja yang bisa digunakan untuk mengajar secara praktis gitu ya. Nah, di sini saya di sesi kedua saya memberikan rundown-nya. Yang pertama itu saya pengen meng-guide Bapak Ibu untuk ke original. Nah, original itu apa sih?
Ini website dari ViewSonic yang mendukung pembelajaran. Jadi isinya adalah slide-slide mengajar yang ready digunakan. Nah, selanjutnya kita juga punya website lain pendukung, yaitu HAT, Google Earth, sama Chrome Music Lab. Nah, ini bisa langsung digunakan juga saat mengajar. Dan yang ketiga, saya juga punya sumber website bacaan literatur berbahasa Indonesia yang gambarnya itu sangat menarik karena dipersiapkan dengan ilustrator berbayar yang profesional. Dan bukunya itu seperti buku terjemahan luar negeri, tapi bahasanya bahasa Indonesia. Oke, langsung ya. Sebelumnya, saya mau menjelaskan original. Apa sih itu original gitu ya? Original saya baru dengar, Bu Novi. Oke, original ini kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, ada website namanya Slidesgo. Nah, kita beda. Kenapa? Slidesgo ini kalau yang gratis cuma bisa di-download 1 PPT per hari. Tapi kalau original itu di-download berapapun gratis, mau berapa aja, mau 3, mau 4, mau 5, itu bebas Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu syaratnya cuma 1, Bapak Ibu harus sign up akun MyViewBoard. Oke, habis ini saya kasih lihat ya Bapak Ibu ya, bentukannya si original tuh kayak gimana sih. Oke, langsung aja saya mau kasih lihat. Original itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau dapat original ya, itu harus, nih ada banyak. Bapak Ibu mau apa? Mau kimia? Ada. Mau fisika? Ada. Mau biologi? Ada. Ya ini pelajarannya. Yang nggak ada bahasa Indonesia sama agama aja. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngajarnya agama, itu judulnya tinggal diganti aja, diedit gitu kan. Terus misalnya gambar ion-ionnya ini, elektronnya dihapus saja, diganti gambar yang lain. Itu bisa diedit. Jadi Bapak Ibu bisa pakai animasinya atau enggak background-nya aja gitu. Dan bahkan di kita ini lengkap Bapak Ibu ada video cara pakai slide-nya. Jadi kalau nggak tahu cara pakainya, kita ada videonya di YouTube lagi. Dan kita di sini langsung ada aktivitasnya mau ngapain aja. Terus yang mau di learning objektifnya, indikatornya apa itu ada. Nah, kita lihat ya salah satunya ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mengajar kimia ya. Kita nonton nih cara pakai. Slide-nya. Nah, download ini tuh harus di-download Bapak Ibu ya. Nih, slide-nya ada banyak, tinggal di-download. Cara download-nya gampang, titik 3-nya ini harus diklik terus download. Tapi syarat untuk pakai slide ini Bapak Ibu harus sign up dulu akun MyViewBoard. Akunnya ini gratis Bapak Ibu. Caranya gampang, pencet myviewboard.com, habis itu try MyViewBoard. Nah, habis itu Bapak Ibu tinggal masukkan emailnya. Nanti ketika sudah masukkan email dan sign up berhasil, silakan verifikasi di email dan voila, langsung kebuka seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah buka akun seperti ini originalnya tuh ada di sini Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, untuk mengedit slide yang ada di original, Bapak Ibu harus download dulu aplikasi namanya Whiteboard yang versi Windows supaya bisa dipakai di operating sistemnya laptop. Syaratnya Windows-nya harus 10, bitnya 64. Nah, seperti yang saya gunakan sekarang ini Bapak Ibu, saya menjelaskan bukan pakai PowerPoint lagi, saya bisa coret-coret langsung tanpa harus dikeluarkan mode presentasinya dimasukkan lagi kayak gitu ya. Ini langsung on the go gitu, slide-nya bisa langsung Bapak Ibu tambahkan, bisa tulis, bisa hapus, bisa buat bentuk segala macam ya. Saya kasih contoh Bapak Ibu, saya sudah download si intermolecular forces. Nah, misalkan ini ada yang ngajar kimia ya, saya sih nggak terlalu ngerti, tapi saya kasih lihat aja contohnya, slide-nya. Saya pengen langsung ke website yang bisa digunakan untuk mengajar kimia, fisika, matematika ya. Ini ada dari FAT, Colorado University.
Bapak Ibu kalau mengajar matematika, fisika, kimia, Bapak Ibu bisa pakai website ini. Kenapa? Karena kita lihat ya fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, jadi di PhET ini Bapak Ibu bisa menggerakkan atom-atomnya gitu ya. Ini mohon maaf, bentuknya jadi seperti ini nih. Bang Arya, boleh ke sini? Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu, Bang Arya, nah ini karena terlalu besar tadi ya bentuk ini ya, apa namanya, bentuk layarnya, jadi nggak ini deh. Bentar, saya kecilin dulu. Oke, jadi ini mau dikecilin nih Bang. Ada jendelanya di bawah ya, jadi saya kecilin dulu. Nah, nggak usah dikecilin deh, langsung aja. Misalnya mau digerakin nih atomnya gitu ya. Gimana cara kecilin? Oke, saya kecilin dulu aja deh. Tadi saya terlalu besar jendelanya. Bentar ya. Oke, saya kecilin. Jadi ini Bapak Ibu ya, kalau mau gerakin atomnya itu bisa di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi nanti ini kan kimia ya agak susah. Nanti saya kasih contoh matematika yang lebih gampang tentang bilangan negatif dan positif gitu ya. Ini saya skip. Saya nggak ngerti kimia. Saya mau tunjukin aja slide yang ready to use yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, ini lebih ke contoh yang ini yang sekarang saya buka itu ke matematika. Nah, Bapak Ibu kalau nanti berminat gitu ya buka, nanti di akhir sesi saya akan bagikan materinya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakannya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau, langsung aja klik di Google Chrome-nya, itu adalah PhET, seperti ini. PhET, nanti tinggal ada nih, phetcolorado.edu. Di sana ada banyak simulasi untuk kimia, fisika, dan matematika. Ada dari jenjang SD sampai SMA maupun kuliah. Ya, dicatat ya Bapak Ibu. Yuk kita coba ya, sekarang number line operations. Nah, contohnya nih, saya mau tambah uang gitu ya. Terus kalau saya tambahin angka negatif ke sini, jadi 0. Nah, ini visualisasinya bagus sekali gitu untuk mengajar garis bilangan yang bagian positif dan negatif gitu ya. Ini bisa dipakai nih. Applicable ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dicatat alamat websitenya itu, cara cari di Google-nya PhET, P-H-E-T, dari Colorado University. Nah, seperti itu, kita tambahin koin, terus nambah lagi. Kita tambah yang -5, jadi berkurang lagi. Jadi kayak kita belajar pengurangan angka positif dan negatif di garis bilangannya langsung, gitu, dengan konsep visualisasi dari koin di dalam kantong. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, selain PhET, saya juga sarankan Bapak Ibu yang mengajar sains, misalnya nih, belajar tentang binatang gitu kan. Binatang itu kan bentukannya, fisiknya itu kan tergantung dari di mana dia tinggal ya kan. Ada baiknya karena Bapak Ibu nggak bisa kan bawain field trip mereka ke polar, ke kutub utara gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat mereka merasakan kutub itu seperti apa dengan pakai Google Earth. Nah, di sini saya kasih contoh bagaimana cara untuk memberikan kuis dengan Google Earth. Nah, contohnya ini sekarang buat SD. Kalau tadi mungkin agak SMA, SMP, SD. Nah, sekarang mungkin SD yang awal gitu ya. Nah, kita mau main quiz animal sound. Bapak Ibu kalau ada yang mau jawab boleh ketik di chat box ya. Saya akan mulai quiz yang pertama. Tebak suara apa ya? Ini pilihannya whale, seal, emperor penguin atau cormorant. Ada yang mau jawab? Nggak ada yang mau jawab, ya udah saya nebak-nebak aja ya. Ini mini mu catch a tiger by its paw. Oke, emperor penguin, benar nggak? Wrong answer. Yang benar adalah Weddell seal. Oke, next ya. Siapa tahu nextnya benar nih. Coba sekarang kita tebak bunyinya. Ini binatang apa? Wah, guru biologi tadi benar nih jawabnya. Oke, nah sekarang dolphin, benar nggak ya? Coba kita jawab dolphin. Wrong answer. Yang benar adalah humpback whale. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya di sini, itu adalah tempat-tempat si hewannya itu tinggal. Jadi gampang banget Bapak Ibu bisa tunjukkan
kalau mereka itu tinggalnya di belahan bumi bagian mana gitu ya. Ini seru banget nih kalau pakai Google Earth. Lanjut ya. Ada yang tahu bunyinya binatang apa? Saya kasih pilihannya, lynx, opossum. Ini semua dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa nanti sambil buka dictionary gitu ya. American bison, yang mana? Oh, ada yang jawab C. Oke, kita coba ya. Wrong answer. Yang benar adalah lynx. Nah, ini nih tempat tinggalnya si lynx-nya juga langsung ditunjukin di Google Earth. Kalau Bapak Ibu lihat ya. Tuh. Jadi tinggalnya di tempat yang bersalju, ada fotosfernya gitu ya. Kita mungkin nggak ke sana, tapi dikasih lihat di Google Earth-nya. Menarik ya Bapak Ibu ya, nanti bisa dipakai nih untuk mengajar gitu kan, kalau yang ngajarnya biologi atau science gitu. Selanjutnya, saya mau kasih lagi website namanya Chrome Music Lab. Buat Bapak Ibu yang mengajar musik, sekarang mungkin nggak perlu bawa keyboardnya ke dalam kelas. Bapak Ibu tuh bisa langsung memanfaatkan Chrome Music Lab. Di Chrome Music Lab ini, Bapak Ibu bisa mengajarkan muridnya untuk membuat lagu, membuat melodi, atau bahkan bermain melodi chord gitu ya, chord piano atau keyboard itu langsung di papan tulis digital ini gitu ya. Ini misalnya mau yang nada major, misalnya C major. Nah, langsung do mi sol gitu kan. Langsung ada bunyinya seolah-olah pencet di keyboard yang asli gitu kan. Nah, misalnya nada yang minor. Nah, ini C minor tuh kayak gini. Ini D minor. E minor kayak gitu. Jadi manfaatkan Bapak Ibu, ada banyak sekali website yang bisa digunakan untuk mendukung pengajaran Bapak Ibu. Saya juga barusan baca di chat, kalau buat SMK kejuruan bisa nggak? Bisa banget Pak. Bapak tinggal pilih aja gitu ya, kira-kira kejuruannya tuh lebih kemana arahnya. Kalau mau masak gitu ya, Bapak kalau di whiteboard ini tinggal buka aja YouTube-nya. Dan Bapak tahu kalau di sini ya, kalau buka kalau buka YouTube itu tinggal drag and drop aja. Ini kan ada lambang YouTube-nya nih. Misalnya apa? Tutorial, misalnya kejuruan masak ya. Tutorial memasak kangkung misalnya. Harusnya kalau kangkung nggak usah ditonton ya, tinggal potong cabai, bawang. Ya nggak apa-apa, ini contoh aja. Nah, ini tinggal tarik keluar aja, drag and drop, langsung ada di papan tulis digitalnya, terus langsung play. Nah, tanpa loading lama-lama gitu ya. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya di sesi bertanya gitu ya. Oke, selanjutnya saya udah sampai di Chrome Music Lab tadi ya. Udah. Nah, sekarang saya juga kasih tips buat yang mau mengajar buku bacaan bahasa Indonesia. Tenang Bapak Ibu, ini nggak harus guru bahasa Indonesia. Waktu saya mengajar di sekolah internasional, buku bacaan itu bisa diintegrasikan dengan semua pelajaran, tergantung tema bukunya. Misalnya lagi ngajarnya tentang water cycle. Kita cari buku cerita yang ada water cycle-nya, sehingga itu bisa mendukung pembelajaran yang materi Bapak Ibu. Jadi nggak harus melulu kasih definisi, nggak harus melulu kasih contohnya, tapi dibuat jadi cerita gitu. Nah, kenapa saya tahu website ini? Karena teman saya termasuk ilustrator berbayar yang dibayar pemerintah untuk membuat salah satu buku dari ini gitu ya. Nah, ini buku-bukunya itu menarik banget Bapak Ibu, bisa dipakai untuk mengajar. Ini kita coba contoh aja ya, buka salah satu buku nih. Misalnya bukunya adalah yang ini, 100 hari yang mengesankan. Kita tinggal klik, maka nanti akan keluar PDF-nya. Baik ya. Kalau nggak bisa yang itu, yang ini aja. Coba kita lihat. Nah, kalau misalnya nggak bisa dibuka di sini, nanti Bapak Ibu bisa buka. Nah, ini harus di-download dulu ternyata ya. Harus di-download dulu, baru nanti dibuka di PDF-nya. Jadi ya sembari kita menunggu hasil downloadan gitu ya Bapak Ibu, nanti terlalu lama nunggu downloadnya, kita sambil buka yang lain ya Bapak Ibu ya. Nah, ini itu difasilitasi oleh Kemdikbud. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau udah ada di bawahnya Kemdikbud, pasti udah difilter ya Bapak Ibu ya, udah sesuai. Jadi saya dengar katanya pemerintah Indonesia itu beli banyak buku literatur dari India,
karena murah gitu ya. Nah, terus buku-buku India ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan disesuaikan budayanya dengan budaya Indonesia. Mungkin kalau yang sama India kan bajunya beda gitu kan, budayanya beda. Jadi lebih disesuaikan aja sih gitu. Oke, next ya Bapak Ibu ya. Saya kasih lihat lagi, bukan tutorial masak kangkung, bukan. Selanjutnya itu Let's Read Asia. Nah, apa sih ini Let's Read Asia, Novi gitu ya. Let's Read Asia ini buku cerita berbahasa Indonesia juga, tapi kalau Bapak Ibu lihat, ini ilustrasinya tuh lebih bagus. Dulu waktu saya mengajar juga gitu ya di sekolah, yang mau bayar harga untuk beli buku-buku berkualitas untuk bacaan anak muridnya, itu namanya Epic, itu mahal banget gitu. Nah, kalau yang gratisnya cuma bisa baca bukunya 1 per hari. Nah, tapi kalau Bapak Ibu lihat di Let's Read Asia ini, Bapak Ibu bisa baca sepuasnya dan gratis. Dan saya jamin ilustrasinya ini bagus banget Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Dan bahkan ada buku-buku yang ada audionya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil membacakan ini tanpa Bapak Ibu yang harus baca gitu ya. Jadi udah ada audionya sendiri gitu. Nah, ini contoh yang saya kasih lihat ini bukan yang ada audionya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bacakan juga gitu ceritanya. Seperti itu. Nah, ini kan ilustrasinya kelihatan ya, bagus ya, kayak buku-buku di luar negeri punya kayak gitu. Nah, ini sekilas, semoga nanti bisa digunakan langsung ya di saat Bapak Ibu mengajar gitu. Bahkan di sini ada pilihannya juga gitu ya, bahasanya mau bahasa apa gitu. Nah, ini bahkan bahasanya ada Minangkabau, Jawa, Sunda, Bali, Batak Toba ya, lengkap sekali. Jadi itu bisa digunakan juga untuk mengajar bahasa atau memang mau mengajar dengan buku cerita anak. Tinggal dicari aja tema yang sesuainya apa gitu ya. Nah, saya juga nggak kepengen satu arah terus ya saat saya berbicara. Saya pengen ada masukan juga nih dari Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya mau ngasih lihat juga. Kami dari ViewSonic juga mendukung pendidikan di Indonesia dengan cara apa? Nah, tadi kan saya udah kenalin nih. Saya ini sekarang pakai aplikasi namanya Whiteboard, bukan PowerPoint ya, untuk membuat slide mengajar. Nah, saya sekaligus ingin mengumumkan juga, kami dari ViewSonic tuh udah dari jauh-jauh hari mengadakan lomba ini. Nah, kami mau umumkan juga, mumpung belum di tanggal terakhir untuk ngumpulin filenya gitu. Kita mau adain lomba membuat slide pelajaran, tapi formatnya OLF. Kalau di PowerPoint kan PPT. Nah, kalau OLF ini apa ya? Oke, kalau OLF ini artinya Bapak Ibu buatnya di file whiteboard. Jadi yang tadi saya bilang, Bapak Ibu ya, bisa sign up dulu akun MyViewBoard-nya, lalu tinggal di-download aplikasi namanya Whiteboard yang Windows. Ini gratis, Nah, kita akan tunggu lombanya ini sampai tanggal 11 November. Hadiahnya itu adalah ViewSonic Graphic Drawing Woodpad. Tahu nggak Bapak Ibu, ini apa? Jadi ini adalah kertas, kalau Bapak Ibu nulis di kertas ini, itu papan bambu yang di belakang kertasnya ini nih, yang buat tatakannya ini, itu bisa mengkonvert tulisan Bapak Ibu dari yang tulisan manual jadi digital langsung. Bahkan kalau Bapak Ibu gambar di kertasnya ini, itu bisa langsung dikonvert jadi gambar digital. Dan pennya ini nih, pennya ini bisa berfungsi sebagai mouse. Jadi menarik ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu coret-coret bisa dikonvert jadi file digital. Bahkan kalau kertasnya habis, nanti kan pasti kertasnya habis dong kalau lama-kelamaan gitu ya. Nah, kertasnya itu bisa isi sendiri gitu ya. Isi sendiri dengan cara ketebalannya 1 mm. Beli gitu. Nah, terus sisanya kalau yang nggak dapat Woodpad apa? Dapat AutoCAD gitu kan. Totalnya ratusan ribu rupiah. Seperti itu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu menang, filenya kami akan kirimkan ke regional kami yang ada di Taiwan. Jadi perusahaan ini perusahaan Amerika, tapi untuk Asia Pasifik regionalnya itu di koordinasi oleh Taiwan. Nanti kalau memang Bapak Ibu filenya menarik ya, itu bisa masuk ke original sini Bapak Ibu. Pakai asalkan dibuatnya dengan standar internasional, jadi pakai bahasa Inggris. Nah ini semuanya yang ada di sini itu kumpulan dari guru-guru di seluruh dunia. Nah, kalau Bapak Ibu filenya dimasukkan ke sini, artinya Bapak Ibu punya hak milik. Nanti ada pasti fee-nya untuk membeli hak milik Bapak Ibu untuk dipasang di sini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi
syaratnya apa aja sih Bu Novi? Kami hanya minta gitu ya, minimal 6 slide. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bisa, misalnya, aduh Bu Novi kayaknya terkendala nih kalau dalam bahasa Inggris ribet gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kan bisa dibagikannya ke seluruh guru di Indonesia gitu ya. Seperti itu sih. Nah, sebelum saya tutup, saya pengen tanya pendapat Bapak Ibu. Kira-kira dari apa yang saya paparkan atau juga tadi sekalian me-wrap up apa yang Pak Abdul sampaikan di awal, kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang mau men-sharingkan tentang perasaan Bapak Ibu nih setelah mengikuti webinar ini apa sih? Ada nggak yang mau di... Oh, biologi. Saya ngelihat ada di chat biologi and Frisda JF. Mau Bu, boleh pelajaran apapun, boleh Bu. Yang penting Ibu bikin, jadi gini lah Bu, waktu Ibu buat lomba ini jangan sampai cuma buat lomba aja, tapi bisa langsung dipakai di kelas waktu ngajar gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ada yang mau sharing Bapak Ibu gimana perasaannya atau menurut Bapak Ibu planning Bapak Ibu nih sekarang apa nih setelah ikut webinar ini? Atau kira-kira ide baru apa nih yang kira-kira come up gitu jadi insight di pikirannya Bapak Ibu? Ada yang mau sharing nggak? Boleh raise hand atau boleh bertanya. Bagaimana? Oke, jadi ada yang bertanya nih, Paniman Nuryanto, bagaimana caranya masih belum jelas tentang pelajaran yang digunakan? Ingin mempelajari lebih lanjut. Wah, thank you Pak untuk pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau buat slide di sini, kalau Bapak Ibu berkenan gitu ya, silakan buka YouTube-nya ViewSonic Indonesia. Kalau memang yang kali ini belum jelas gitu, di situ ada tutorialnya. YouTube ViewSonic Indonesia. Nah, di sini ada khusus membahas tentang whiteboard ini. Whiteboard yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengajar ya. Itu di video cari yang gambar ini Bapak Ibu. Yang online platform mengajar canggih idaman ini. Ini saya buat 3 episode biar lengkap. Bapak Ibu bisa coba nonton ya. Saya share Before we were using Bapak Ibu apa namanya alamat linknya gitu ya di chat box, nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Ini bisa dipakai untuk pelajaran apapun, bahkan saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya, saya kasih contoh. Bapak Ibu mau ada ininya apa namanya, ada animasinya. Nah kalau mau ada animasinya, buka aja originalnya. Tadi kan original udah dibuka nih, dari sini kan diklik original, klik langsung kebuka ini. Nah Bapak Ibu bisa pilih di grafiknya. Nah, misalnya saya mau ada gambar burung, saya mau ada gambar ion. Nah, di sini pilihannya banyak, ada gambarnya buat melengkapi slide Bapak Ibu. Terus kalau mau yang ada animasinya bisa pilihnya yang GIF. Misalnya Bapak Ibu butuh buat ini nih kayak saya tadi kan butuh buat judul nih, seminar apa namanya? Yang di awal gitu kan. Nah, saya itu mau pakai ada animasi si robotnya. Saya ngambil animasi robotnya dari mana? Saya download Bapak Ibu. Jadi saya mau memperlengkapi slide saya di sini. Saya cari yang gambar kira-kira berhubungan dengan apa website lah ya. Nggak ada sih. Jadi saya pilih yang ya teknologi-teknologi aja lah ya nih robot. Nah saya download nih Bapak Ibu, tanda ininya download. Nanti kan pasti masuk di folder kita. Nah cara masukinnya gampang. Aplikasinya dibuka ya. Aplikasi si whiteboard-nya dibuka, di open gitu ya. Nah ininya tinggal drag and drop aja gambarnya, gitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau langsung ambil gambar, misalnya saya pengen gambar komputernya, ada deh. Tinggal Bapak Ibu ketik komputer, enter, terus nanti keluar gambar komputer, tinggal drag and drop aja keluar. Nggak harus di-download, gitu Bapak Ibu. Bisa ya? Nah, nanti silakan pemanfaatnya dimaksimalkan. Siapa tahu ini berguna ya untuk Bapak Ibu juga di kelas mengajar. Tadi juga saya berikan juga referensi-referensi apa website-website yang berguna untuk mengajar. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut juga silakan bisa hubungi saya di nomor kontak ini ya. Gratis downloadnya itu sama dengan TK. Iya Bapak Ibu, ini gratis downloadnya, nggak bayar. Ya, jadi yang saya sharingkan hari ini itu yang gratis semuanya. Jadi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, kalau dari saya terakhir saya mau tunjukkan
saya punya layar namanya IFP Bapak Ibu. Jadi di sini kami dari ViewSonic itu ada namanya IFP, boleh di pin kali ya yang ini ya. Nah, jadi kami kalau ngajar itu udah bukan pakai proyektor lagi, tapi kita punya namanya interaktif panel. Nah, ini langsung bisa connect tanpa menggunakan kabel. Jadi saya nggak pakai kabel apapun ya Bapak Ibu. Ini kabel yang ini cuma buat nyambungin kamera aja. Yang lainnya nggak ada kabelnya gitu ya. Ini langsung connect, apa yang ada di laptop saya itu langsung connect ke apa namanya, ke IFP-nya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya bisa kontrol, bahkan saya nggak di depan laptop pun saya bisa langsung coret-coret di layar ini. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya mau coret-coret, oke gitu ya, saya coret gitu ya. Nah, ini saya sebenarnya buka file yang ada di laptop, tapi saya coret-coret aja. Itu yang di laptop juga otomatis berubah jadinya, karena saya coret-coret ini itu terhubung antara laptop dengan komputer. Bahkan saya mau sharing dari handphone pun bisa Bapak Ibu. Jadi ini bisa buat meng-casting atau melempar file yang ada di laptop maupun handphone ke dalam layar besar ini. Ya siapa tahu ini jadi ide Bapak Ibu guru juga gitu ya, untuk mengajar di zaman modern itu seperti ini Bapak Ibu. Dan terakhir saya mau sharingkan materi saya ini dalam bentuk QR. Bapak Ibu mau ya saya sharingin materi hari ini supaya nanti bisa di-save. Silakan Bapak Ibu buka ya, buka handphonenya. Kalau yang kira-kira handphonenya itu bisa men-scan QR dari kamera doang, silakan buka kamera aja. Tapi kalau untuk scan QR butuh yang namanya aplikasi scan QR, silakan. Atau pakai Google Barcode juga bisa. Ini materinya bisa saya sharingkan dengan cara Bapak Ibu cukup scan barcode-nya aja. Sebentar ya, barcode-nya akan keluar. Nanti Bapak Ibu akan nge-save file presentasi saya ini berupa PDF. Silakan Bapak Ibu di-scan, dicoba. Semua materi saya itu langsung ada dalam bentuk PDF di device Bapak Ibu. Silakan scan-nya di handphone. Di kamera Bapak Ibu. Boleh dicoba. Nah, Ibu April, coba Bu April. Ibu Biologi and Frisda dicoba Bu, buka aplikasi kamera di handphone, lalu scan QR ini, pasti nanti langsung ke save di device handphone Bapak Ibu tuh file presentasi saya berupa PDF. Dicoba Bapak Ibu ya. Nah ini juga nanti kalau Bapak Ibu download aplikasi kami, itu langsung bisa juga mau bagiin file ke murid, bentuknya PDF. Oh ini Zoom-nya pakai HP. Boleh Bu keluar dulu dari handphone Zoom-nya, terus Ibu buka kamera mungkin atau enggak Google Lens. Oke, kalau enggak nanti saya fotoin aja, nanti saya sharingin di grup ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa coba di rumah masing-masing gitu ya. Jadi materinya bisa saya bagikan juga. Buat Bapak Ibu yang sudah berhasil men-scan, apakah benar bentuknya PDF? Boleh di-chat biar saya ada feedback nih Bapak Ibu. Apakah ada yang bisa? Oke, Ibu Frisda udah berhasil. Bentuknya PDF. Terima kasih Ibu sudah sharing. Ibu Mardia Latif belum bisa. Bu, kalau Ibu nggak bisa scan-nya di kamera, Ibu harus pakai berarti aplikasi scan PDF, scan QR atau enggak Google Lens. Itu aja sih. Oke, Bu, saya kembalikan ke Ibu Ibu Ananda. Terima kasih Bu Ananda. Baik, terima kasih Bu Novi. Ini luar biasa sekali ya, karena teknologi sekarang ini memang sangat canggih-canggih begitu ya Bu ya. Bahkan saya merasa sedikit iri begitu ya, mungkin saya dan Mbak Uli, karena dulu zaman SD, SMP belum ada gitu ya, ataupun sudah ada tetapi masih belum banyak yang menggunakan. Nah mungkin ini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lebih lanjut ini mengenai materi dari Bu Novi maupun dari Pak Abdul begitu. Tapi sebelumnya ini tadi sudah ada yang bertanya untuk Pak Abdul terlebih dahulu. Begini dari Ibu Pristia Novida. Beliau menanyakan apakah aplikasi Moodle itu berbayar dan apakah apakah siswa harus juga punya aplikasinya. Monggo Pak Abdul. Oke, baik.
untuk aplikasi Moodle ini gratis ya, guys, untuk kita gunakan ya. Jadi sebenarnya untuk Moodle ini ada 2 versi ya. Bisa digunakan ya atau diinstalasi di komputer atau di laptop kita atau di handphone, atau menggunakan aplikasi yang kedua ya, yaitu biasanya disebut kalau dulu itu namanya adalah Moodlenesia ya untuk Indonesia, tapi sekarang sudah berganti namanya edukati.com ya. Nah, kalau yang edukati.com ini atau Moodlenesia ini penyimpanannya itu secara cloud ya, disimpan secara online. Contohnya kalau kita di dalam Google Classroom, Gmail itu kan penyimpanannya di cloud ya, di Google ya. Berbeda dengan yang Moodle.com ya. Moodle.com itu yang kita harus download terlebih dahulu di situs resminya moodle.org. Nah, itu bisa kita instalkan di komputer masing-masing. Terus nanti siswa juga gratis ya untuk menggunakan hal tersebut ya. Nah, akan lebih baiknya kalau sebuah sekolah itu yang menggunakan yang moodle.org yang kita download terlebih dahulu. Setelah itu nanti diinstalkan di website sekolah masing-masing. Dan saya yakin kalau di sekolah itu sudah punya websitenya, ya bisa diinstalkan Moodle-nya secara permanen, ya, yang dijadikan sebagai pembelajaran untuk e-learning-nya, gitu. Gitu, Mbak, ya, Mbak Ananda yang bisa saya jawab ya. Baik, terima kasih Pak Abdul, semoga membantu ya Bu. Mungkin ada yang masih ingin bertanya nih dari Bapak Ibu. Baik, mungkin saya mau bertanya ya, ini ada yang bertanya juga sih kepada Bu Novi ini. Bu Novi, kalau misalnya sudah mendownload mengunduh di My Viewport begitu, apakah bisa diakses secara offline begitu ya untuk materi-materinya? Jadi karena tadi kan web based ya Bapak Ibu, jadi harus ada internetnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau ada internetnya, nanti kan udah coret-coret di whiteboard tadi, Bapak Ibu save aja dalam bentuk PDF. Caranya tadi kan QR-nya dikeluarin, terus Bapak Ibu scan sendiri di handphonenya. Nah, nanti kan bentuknya PDF. Nah, kalau sudah bentuknya PDF, berarti kan bisa dipakai di mana-mana gitu ya. Nah, sebagai contoh juga, ini kami lagi mau buat juga video YouTube kami gitu. Kemarin kami adain webinar, terus ada satu guru di kaki Gunung Kerinci Jambi, dan juga di Ambon yang bukan di kotanya, itu internetnya juga nggak stabil, tapi mereka menggunakan aplikasi My Viewboard ini, dan mereka langsung bisa pakai offline Bapak Ibu. Jadi kalau offline berarti yang video YouTube-nya yang harusnya ke play gitu enggak. Gitu sih. Tapi kalau untuk coret-coretnya itu bisa Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu butuh mau ngambil gambar dari Google kayak tadi kan, butuh gambar apa? Misalnya gambar komputer, saya mau drag and drop keluar, nggak bisa kalau nggak ada internet, gitu sih. Tapi kalau untuk cuma buat coret-coretnya itu bisa, gitu. Terima kasih Bu Novi, mungkin itu bisa membantu ya Bapak Ibu. Nah ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:41 begitu, sudah menjelang petang, maka dari itu ini untuk terakhir karena mungkin Bapak Ibu, oh ini ada yang bertanya sekali nih Bu, katanya harus di Windows 10 ya Bu? Iya, Windows 10 dan 64 bit Bu. Kita harus ya upgrade lah. Nanti kalau misalnya belum bisa sekarang ya, lama-kelamaan Bapak Ibu juga diwajibkan untuk upgrade laptopnya di Windows 10, i7, 64 bit gitu. Thank you. Baik, begitu semoga membantu ya Bu Kristi. Nah ini sepertinya juga Bapak Ibu sudah ingin mencoba begitu sesuai dengan tadi arahan dari Bu Novi untuk mencoba menggunakan aplikasi tersebut. Oh ini ada yang menanyakan nih Bu, untuk yang lomba membuat slide itu hanya slide kan yang tidak perlu menggunakan video. Jadi monggo Bu Novi. Iya, slide aja Bu, bukan video. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau ada videonya juga nggak apa-apa sih gitu ya. Jadi biar tambah langkah-langkahnya. Bu, boleh nggak tadi yang videonya itu saya juga jelaskan. Di sini juga ada untuk merekam video. Mungkin Bapak Ibu butuh ya untuk PPG, ujian PPG gitu ya, harus ada rekaman. Nah, di sini ada tools juga itu untuk merekam.
Jadi ini tinggal dibuka aja, lalu tinggal pilih gitu ya rekamannya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa rekam. Ini karena saya sambil buka Zoom, jadi nggak bisa. Nah, nanti kalau udah direkam, di oke checklist, bentuk videonya akan berupa MP4. Nah, ini tinggal direkam aja kalau yang mau ujian PPG ya. Apapun yang Bapak Ibu jelaskan di sini itu bisa muncul. Bahkan mukanya Bapak Ibu bisa ditunjukkan di sini, di Magic Box, tanda kameranya ini di checklist. Mukanya langsung muncul, jadi bisa all in one lah solution di sini kayak gitu. Nah, ini saya stop. Bahkan mukanya Bapak Ibu bisa ditunjukkan di sini di Magic. Nah, ini bentuknya A4 bisa disimpan juga. Itu aja sih. Thank you, Bu. Baik, semoga membantu ya Ibu siapa tadi ini? Ibu Frisda. Nah, ini rupanya sangat menarik ini ya Bu Novi dan Pak Abdul. Jadi mungkin teknologi yang sudah ada kita kembangkan untuk proses pembelajaran di era digital yang luar biasa ini. Nah, ini karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5, ini hampir petang, begitu mungkin ada closing statement dulu terlebih dahulu dari Bapak Abdul. Monggo, Pak. Terima kasih Mbak Ananda ya. Oke, bagi teman-teman semuanya ya, nah, terkait dengan proses pembelajaran, nah, emang kita itu tidak terlepas dari digital ya, era digital. Baik luring maupun daring ya, kita pasti memanfaatkan media digitalnya. Makanya saya berharap dan kepada teman-teman ya, tetap semangat ya untuk mempelajari teknologi digital yang untuk mengembangkan profesional kita sebagai pengajar atau sebagai pendidik gitu. Oke, gitu Mbak Ananda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul. Semoga juga tetap semangat gitu ya, meskipun sekarang juga masih sering online dan offline gitu untuk pembelajarannya begitu Pak Abdul. Terima kasih banyak. Mungkin ini kepada Bu Novi. Apakah ada closing statement untuk kita semua? Monggo Bu Novi. Iya, jadi kalau dari saya, mungkin saya itu tadi waktu Ibu bacakan saya dari 2009, bukan saya ngajar dari 2019. Jadi mungkin saya juga masih junior dalam dunia pendidikan, tidak seperti Pak Abdul juga gitu yang udah cukup lama di dunia pendidikan. Tapi sebagai sesama guru, marilah kita terus mengeksplor, semoga apa yang sudah ada gitu ya di sekitar kita eksplor dan kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih maju lagi. Karena Bapak Ibu adalah tonggak kemajuan bangsa ya di bidang pendidikan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Novi dan Pak Abdul. Nah, ini sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berfoto terlebih dahulu karena untuk dokumentasi dan untuk kenang-kenangan gitu ya. Monggo untuk tim IT bisa dibantu dan Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera bisa dinyalakan kameranya. Monggo nanti saya hitung 1 sampai 3 nggih. Sudah siap tim IT? Nah, ini sepertinya. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Pak Abdul dan Bu Novi. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara Seminar Nasional Pemanfaatan Website pada Proses Pembelajaran Era Digital pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk Bapak Ibu juga jaga kesehatan begitu karena ini cuacanya sedang hujan panas begitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak Abdurrahman dan Ibu Noviana. Semoga kita dapat bertemu lagi di seminar-seminar selanjutnya. Baik, saya Anan Sirina selaku moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini dan memohon maaf atas segala kekurangan. Maka dari itu saya kembalikan langsung kepada Mbak Uli. Monggo, Kak Uli. Baik, terima kasih banyak Mbak Nina. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada pembicara kita pada sore hari ini. Sungguh materi yang sangat
sangat bermanfaat ya yang kita dapatkan pada hari ini, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi ini. Nah, dengan acara dokumentasi tadi, maka berakhirlah pula acara kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam acara seminar nasional pemanfaatan website pada proses pembelajaran era digital. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa kembali di acara eGuru ID selanjutnya dan doa yang terbaik untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Saya akhiri, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan Bapak Ibu sekalian diperkenankan untuk meninggalkan Zoom serta jangan lupa untuk mengisi link presensi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Abdul, Ibu Ananda, semuanya. Izin. Terima Terima kasih kasih semuanya. kepada Pak Abdul dan Ibu Noviana.